wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Arina Azahra. Saya merupakan siswi SMA Negeri 4 Medan dan saya berasal dari kelas 11 MIA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi kearifan lokal pada pendidikan, terutama pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah menjadi kepribadiannya. Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari budaya bangsa. Sebagai bangsa yang berbudaya luhur, tentu kita mempunyai banyak cara untuk menyemai, memupuk, dan mengembangkan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah melalui kearifan lokal. Tentu banyak kearifan lokal yang bisa kita internalisasikan dalam rangka pendidikan karakter. Penanaman pendidikan karakter melalui kearifan lokal tidak hanya membuat kita cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Kearifan lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal secara arif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi juga pada norma, tindakan, dan tingkah laku masyarakat. Kearifan lokal merupakan segala sesuatu yang menjadi ciri khas suatu daerah, baik berupa makanan, adat istiadat, tarian, lagu, maupun upacara daerah. Kearifan lokal sebagai salah satu warisan budaya yang syarat dengan nilai-nilai karakter sudah sepatutnya dilestarikan oleh bangsa ini, lebih-lebih oleh generasi mudanya. Setiap negara di Indonesia tentu memiliki keunikannya tersendiri. Begitu juga dengan negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budayanya. Keunikan Indonesia sendiri berasal dari adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Bukan hanya satu, namun setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokalnya yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah gamelan. Gamelan merupakan ansambel musik yang merujuk pada kesatuan instrumen alat musik yang dibunyikan secara bersama-sama. Gamelan banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Alat musik gamelan di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Misalnya, dari warna suara yang berbeda karena menggunakan tambahan alat musik yang berbeda. Sebagai alat musik ansambel, gamelan terdiri dari berbagai alat musik seperti kendang, saron, demung, bonang, kenong, gong, kempul, dan lain sebagainya. Gamelan bisa berfungsi sebagai sajian musik maupun iringan wayang dalam upacara adat, tarian, maupun pagelaran seni seperti wayang atau ketoprak. Gamelan menjadi salah satu budaya Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau biasa disebut dengan UNESCO. Terdapat aturan dalam memainkan gamelan, di antaranya aturan bersikap dan aturan dalam menabuh. Aturan bersikap cukup beragam. Pertama, cara duduk seluruh penabuh harus dengan posisi duduk di bawah. Hal ini dapat mengajarkan peserta didik untuk mengenai kesetaraan dan jangan membeda-bedakan status sosial. Kedua, cara memegang gamelan harus disesuaikan dengan instrumen yang ditabuh. Ada yang ditabuh dengan sangat lembut dan juga ada yang ditabuh dengan agak keras. Hal ini dapat mengajarkan peserta didik dalam mengendalikan emosi. Ketiga, cara memperlakukan gamelan harus sangat baik. Misalnya jangan diduduki, dikotori, dan sebagainya. Hal ini dapat mengajarkan peserta didik dalam menghargai sumber ilmu. Selain aturan bersikap, terdapat pula aturan ketika memainkan gamelan. Pertama, cara memainkan instrumen-instrumen harus sesuai dengan peran dan porsinya masing-masing. Tidak boleh saling mendahului, namun juga tidak boleh tertinggal. Hal ini dapat mengajarkan peserta didik untuk mengerti peran masing-masing, tidak egois, dan harus tetap fokus. Kedua, seluruh instrumen tidak bisa dimainkan oleh diri sendiri, tetapi harus dimainkan secara berkelompok.
Hal ini mengajarkan peserta didik mengenai jiwa sosial, kebersamaan, dan gotong royong. Ketiga, saat memainkan gamelan, para pemain boleh melakukan improvisasi, namun harus tetap mengacu pada lagu utama. Hal ini dapat mengajarkan peserta didik agar menjadi lebih kreatif, namun tetap penuh perhitungan. Keempat, seluruh pemain harus memahami pola tabu dan lagu. Hal ini dapat meningkatkan kecerdasan dan daya ingat peserta didik. Semoga dengan pembelajaran melalui gamelan dapat membuat karakter pendidik semakin baik. Tentu dengan karakter yang semakin baik, kualitas dan prestasi hidup bangsa akan semakin baik pula. Sekian dari saya, terima kasih.